Labuan Bajo adalah ibu kota Kabupaten Manggarai Barat dan terletak di ujung paling barat Pulau Flores, di mana penghuninya kebanyakan mencari nafkah di atas air. Bagaimana kita ketahui bersama kalau Labuan Bajo atau Manggarai Barat ini sudah menjadi destinasi super prioritas ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Tetapi kami Manggarai Barat ini menginginkan agar potensi-potensi desa wisata yang belum terlalu dikenal oleh masyarakat luar perlu diperkenalkan. Mengapa kami perlu angkat dua desa ini? Karena memiliki potensi pariwisata atau mendukung pariwisata, atraksi pariwisata, yaitu budaya, alam, dan juga pangan lokal, termasuk kerajinan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Desa Liang Dara, kami sangat mengharapkan kepala desanya bersama seluruh BPD desa untuk menata desanya, sehingga keberlangsungan program desa, dana desa di desa-desa masing-masing itu bisa dikembangkan, dan salah satunya itu sektor pariwisata. Demikian pun di Tanjung Boleng. Tanjung Boleng sebagaimana kita ketahui juga bahwa di sana sudah terdapat sebuah gua. Gua di dalam itu ada kolam, dan para turis atau wisatawan mancanegara sangat gandrung. Dan pemerintah sudah bangun dermaga di sana, dan juga tiap hari dilakukan atraksi budaya pariwisata di sana di Rangko, di Gua Rangko, sehingga membuat desanya hidup. Di mana desa yang memiliki dana desa bisa dipakai melalui BUMDes atau melalui apa saja dalam rangka mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada di desa masing-masing. Sejarah Cerahan Caci itu adalah dari nenek moyang dulu, ya, karena dulu itu kalau ada ya upacara bersyukur, maka caci itu sebagai dasar utama tentang budaya. Upacara caci ini itu merupakan satu budaya dari nenek moyang yang turun-temurun sampai saat ini, khususnya Manggarai, di mana kita berada itu alam yang membangun sekeliling rumah tetap menjaga kita. Nah, begitu juga dia punya udara tetap melindungi kita, panas matahari, dan bersama menyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tari Rangkuk Alu ini sesungguhnya motivasinya yaitu mau menguji kelincahan dari yang melompatnya. Karena kalau salah lompat, kakinya terjepit. Sehingga muda-mudi dan para zaman dulu senang sekali itu mereka lompat alu ini. Sehingga sekarang kami mau menghidupkan kembali semuanya itu dengan berbagai banyak item kegiatan di dalam Sanggar Seni Budaya ini, teristimewa tarian Rangkuk Alu. Nama saya Justina Tince, pekerjaan saya, saya ini asal petani. Waktu itu ada yang dari pariwisata dari Labuan Bajo itu ada buat kelompok. Awal pertamanya 2012. Akhirnya kami buat proposal untuk mendapatkan uang 5 juta. Itu dari 2012. Habis itu kami bentuk kelompok sudah 10 orang. Akhirnya mereka bilang itu bukan anyam tas, tapi mereka bilang anyam tikar kalah sama dengan tikar besar. Itu awal pertamanya ini kelompok. Akhirnya sesudah itu kami bikin sudah pencairan uang itu 15 juta. Kami sediakan semua barang-barang yang dibutuhkan untuk tikar. Sudah itu kami jual ke mereka lagi.
Nama saya Ibu Oni. Pekerjaan saya sebagai tenun. Tenun songke, viron, sama selendang dan kain todo. Di rumah saja. Ya, karena kami belum lama di sini, kami jual di rumah saja. Tunggu ada orang yang pesan. Kalau ada orang yang pesan, kami tenun. Kalau tidak, kami tenun banyak, simpan saja, mungkin ada orang yang minat. Saya bisa membantu orang yang mau tenun karena di sini bukan daerah tenun. Kalau ada ibu-ibu yang mau tenun, kami bisa bantu. Kami sangat senang karena pemerintah bisa membantu masyarakat seperti kami. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah dan Kementerian Desa Tertinggal. Terima kasih banyak atas bantuan pemerintah. Usaha ini usaha pariwisata ya. Di usaha pariwisata ini ada atraksi seni. Seni itu tarian-tarian adat. Habis itu ada homestay, ada usaha souvenir, ada usaha trekking, ada usaha kuliner. Itu sebenarnya semuanya pariwisata ya. Ya, salah satu souvenirnya itu kopi, karena kopi itu tanaman yang komoditi yang paling dominan di sini. Di sini ada kopi robusta dan kopi arabica sedikit-sedikit, biasanya di pinggir-pinggir hutan dan pinggir-pinggir kali ada. Di sini kopi prosesnya itu natural, sangat asli. Dari sangrainya dengan pakai kuali tanah, habis itu tumbuknya pakai lesung, pakai dari kayu gitu. Sebenarnya bervariasi, ada yang memang senang dengan arabica, ada yang senang dengan robusta memang gitu. Tapi ada memang senang mereka campur antara robusta dengan arabica. Itu rasanya pasti lain lagi gitu. Sebenarnya ada berapa. Yang pertama itu untuk pelestarian. Nah, habis itu untuk peningkatan ekonomi dan juga untuk pendidikan anak-anak. Dan jujur bahwa banyak anak-anak yang datang ke sini untuk belajar bagaimana tentang budaya, bagaimana tentang pertanian yang tidak menggunakan, yang input luar itu sangat rendah. Dana desa untuk tahun ini ada disupport untuk jadi tempat-tempat ini, untuk memperbaiki tempat-tempat nonton, tempat-tempat sanggar ya. Kalau cita-cita kami sebenarnya, ya usaha ini, dengan usaha ini yang pasti bahwa kebun itu terjaga dengan bagus. Jadi usaha dengan terjaganya, terawatnya kebun itu pasti hasilnya meningkat. Selamat datang ke Desa Langdara. Desa Langdara ini memiliki sumber daya alam, sumber daya buatan, termasuk sumber daya budayanya. Dari sumber budaya ini menjadi salah satu tujuan kunjungan pariwisata di Desa Langdara ini. Kemudian Desa Langdara ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 2017 itu menjadi desa tradisi seni dan budaya. Jumlah penduduk Desa Langdara itu ada 1.796. Luas wilayahnya 10,32 km. Dari desa sendiri, sejak tahun 2017 sampai 2012 ini, dari desa itu mengalokasikan dana desa itu untuk mendukung kegiatan perekonomian di kelompok-kelompok.
Mungkin yang harus dipikirkan dari pemerintahan desa itu adalah bagaimana peningkatan sumber daya masyarakatnya untuk pengelolaan potensi yang ada di desa. Artinya lebih arah kepada fokus peningkatan kapasitas sumber daya masyarakatnya. Inilah hobi saya dari kecil memang. Awal mulanya itu pekerjaan saya itu kapal kecil saja, sendiri. Tidak ada orang yang bantu, hanya sendiri saya toh. Setelah itu saya bekerja, selesai itu saya disuruh lagi. Sehingga hobi saya itu bertambah, begitu. Itulah hobi saya kan, hanya mimpi saya hanya untuk buat perahu saja. Mungkin orang lihat itu kuat, kita bekerja, maka orang tuh senang dengan kita, suruh terus kita bekerja, gitu. Dan juga hati itu, kita mau betul bekerja yang lebih bagus. Intinya dari hati. Ya punya mimpi, ingin membuat kapal lebih besar lagi. Itu impian saya dari kecil.